Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Matius pasal 7 ayat 21-23 ya. Kita sampai dengar dari pendapat dari Lazarus Simon. Jadi ini sama saja guys. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah apa ya? Tapi ini masih mending. Ini masih mending kenapa? Karena dia masih apa ya, masih kalau kalau kayak siapa akun bangga jadi Kristen kan itu menganggap itu adalah Nabi Muhammad ya. Jadi yang dimaksud di Matius pasal 7 21-23 itu adalah Nabi Muhammad ya. Kenapa? Karena dia ngambil ke ayat ke-15-nya ya gitu kan. Kan dia kan kita kan bahas ayat 7 pasal 7 ayat 21-23. Itu di situ sebutkan bahwa mereka yang menyebut Yesus Tuhan lalu berbuat dengan nama Yesus, melakukan banyak kebaikan dalam nama Yesus, dan juga mengusir setan dalam nama Yesus kan. Nah, itu kan harusnya kan hanyalah orang-orang Kristen, nggak ada yang di luar itu. Jadi hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, berbuat dengan nama Yesus ya, mengusir setan dan mengadakan banyak wizard dalam nama Yesus, itu hanya orang Kristen, nggak ada yang lain. Nah, tapi akun bangga jadi Kristen itu malah menghubungkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menyebut Yesus Tuhan, nggak pernah. Apalagi memakai nama Yesus nggak pernah, guys, untuk mengusir setan, untuk bernubuat gitu kan. Nah, lalu dia tiba-tiba ambil yang ayat 15-nya yang tentang nabi-nabi palsu. Jadi ini Lazarus Simon ini masih lebih mending dibandingkan akun bangga jadi Kristen, ya kan? Masih lebih mending, meskipun juga salah gitu kan. Jadi ini masih sedikit masih masuk akal, masih make sense, masih ada keterkaitan. Jadi dia ini tidak menyebut Nabi Muhammad. Jadi masih agak sedikit ya lebih benar dibandingkan, bukan lebih benar ya, masih sedikit lebih baik lah dibandingkan dengan akun bangga jadi Kristen yang sangat ngawur. Ya mencoba menghubungkan dengan Nabi Muhammad. Jadi padahal itu adalah nabi-nabi palsu itu adalah sudah datang, udah ada dan akan datang gitu. Jadi kelihatannya di situ aja pada waktu itu aja. Jadi nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, dan juga itu adalah menyamar seperti domba. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar sebagai domba gitu kan. Apalagi Nabi Muhammad juga selain tidak pernah menyamar sebagai domba, juga tidak pernah nyebut Yesus Tuhan, nggak pernah memakai namanya gitu kan dalam hal bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat, nggak pernah dalam nama Yesus gitu. Nah, jadi ini si Lazarus Simon ini dalam tingkatan pemahaman itu lebih tinggi dibandingkan akun bangga jadi Kristen yang penuh dengan kata-kata kotor. Ini guys, ini saya Lazarus Simon ini saya sedikit agak salut gitu, meskipun masih salah ya. Kenapa saya lebih salut dibandingkan akun bangga jadi Kristen? Ini dia masih bisa berargumentasi meskipun salah gitu kan. Argumentasinya masih lebih baik. Jadi orang-orang kayak akun bangga jadi Kristen itu harus belajar dari Lazarus Simon. Ini adalah contoh orang Kristen yang baik ya. Dia masih berkata-kata santun ya, tidak kasar. Meskipun dia dengan saya mungkin pastinya berbeda pendapat, tapi dia masih menghargai saya gitu kan. Tidak berkata kasar, tidak berkata kotor, tidak marah-marah seperti akun bangga jadi Kristen. Jadi kalau akun bangga jadi Kristen nonton ini, dia harusnya malu gitu kan. Atau ya yang lain lah gitu, kayak juga Robinson Sianipar, siapa gitu yang saya bahas di komentar saya gitu kan. Ini adalah contoh umat Kristen yang baik. Lazarus Simon ini kalau saya nilai nih cukup cocok lah jadi pendeta gitu kan. Lebih dibandingkan kayak akun bangga aja Kristen. Harusnya orang-orang kayak Lazarus Simon yang cocok memegang titel akun bangga aja Kristen. Jadi cocok sekali dibandingkan isi akun bangga aja Kristen gitu kan. Jadi buat saudara-saudaraku, teman-temanku umat Kristen, contohlah saudara kita ini si Lazarus Simon. Saya respect sama dia ya, karena memang di sini inilah contoh ajaran kasih. Jadi kita tuh dialog gitu, argumentasi ya kan. Jadi kalau tidak beda pendapat ya sampaikan argumentasi. Jadi kita dialog, tidak pakai kata-kata kasar, emosi marah-marah, nggak gitu kan. Seperti saya juga nggak pernah marah-marah gitu kan. Saya mengedepankan dialog. Makanya saya senang dengan
membalas komentar orang-orang kayak gini. Lazaro Simon ini memang meskipun tetap salah ya, tapi masih lebih baik jawabannya, masih lebih jujur dibandingkan dengan akun Bang Gaji Kristen. Kita akan dengarkan ya. Halo saudaraku, ya saudaraku juga gitu kan. Maksudnya bukan saudara seiman tapi saudara sebangsa. Jadi meskipun kita beda akidah ya, kita Lazaro Simon ini, tapi kita adalah saudara sebangsa dan senegara gitu kan, yaitu Indonesia. Oh saudaraku, maaf baru balas. Oke, kita langsung saja permasalahan Anda dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Anda harus pahami dulu dari topiknya, yaitu hal pengajaran yang sesat. Jadi Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Jadi itu tarik dari ayat 15. Nah, itu saya buat di video lain gitu kan. Jadi di situ ngomong tentang nabi-nabi palsu. Dan ingat, nabi-nabi palsu ini adalah menyamar seperti domba, ya. Menyamar seperti domba. Artinya ini adalah bagian dari lingkaran dalam dari pengikut Yesus sendiri. Karena hanya pengikut Yesus tuh yang dikasih termin sebagai domba. Di luar tuh nggak ada. Jadi menyamar seperti domba, artinya menyamar seperti pengikut Yesus. Artinya ada pengkhianat di dalam circle-nya pengikut Yesus sendiri gitu kan. Nah, jadi makanya saya kaitkan dengan para orang-orang yang baru muncul kemudian, yaitu kaum Trinitarian, karena mereka yang membantai pengikut Yesus awal yang berpaham Unitarian, ya kan. Nah, mereka itulah yang menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka seperti bos. Kenapa? Karena mereka itu membuli dan membantai pengikut Yesus awal yang merupakan kaum Unitarian gitu. Kita langsung fokus ke ayat 21 sampai 23. Maksudnya adalah Yesus menyatakan diri sebagai anak, dalam kurung Bapakku, dan kedudukannya sebagai hakim akan bersuruh kepadaku, dan ia mengingatkan bahwa pemimpin palsu mereka yang berbuat mengusir setan dan mengadakan mukjizat demi nama Kristus. Gini guys ya, ini sedikit menurut saya itu kurang tepat. Kenapa ya? Ingat ya, di situ ayatnya jelas mengatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang. Jadi orang itu banyak. Kalau dia ngomong tentang pemimpin ya, bahwa para pemimpin palsu, artinya kan pemimpin itu kan nggak mungkin banyak ya. Pemimpin itu sedikit. Contoh Indonesia, ada berapa presiden ya. Kita di Indonesia ini contohnya adalah kita punya rakyat tuh 250 juta lebih kalau saya nggak salah ya. Saya lupa itu terakhir itu berapa. Yang penting lebih dari 200 juta lah. Nah, kalau kita ngomong pemimpin ya, contoh presiden ada 1, wakil presiden 1, ketua MPR berapa lah, ketua MPR ya. Pemimpin itu kan, yang disebut pemimpin itu kan adalah presiden, wakil presiden ya, itu pemimpin. Menteri nggak masuk ya. Lalu apa ya, kalau MPR DPR kan itu kan wakil, bukan pemimpin ya, wakil. Jadi pemimpinnya itu adalah ya ketua MPR, ketua DPR. Lalu kita ambil lagi para gubernur, lalu wali kota, lalu kepala desa, itu masih jauh lebih banyak ya. Itu belum termasuk, bisa dikatakan banyak pemimpin itu ya. Jadi yang banyak itulah rakyatnya. Jadi pemimpin itu hanya sedikit gitu, ya kan, pemimpin sedikit. Jadi nggak tepat dikatakan ini sebagai pemimpin, enggak, tapi banyak. Jadi pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Dan ini ngomong tentang orang, bukan pemimpin. Bukan dikatakan banyak pemimpin, enggak. Tapi pada hari terakhir ya, di ayat Matius pasal 21 721 itu pasal 72 ya atau 23 saya lupa itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Artinya nanti akan banyak orang, yang mana ini tentu orang Kristen, karena orang Kristen kan ada banyak. Bukan pemimpin ya guys, ini ngomong tentang orang ya. Orang berarti bukan yaitu orang yang levelnya biasa berarti, karena banyak orang, bukan banyak pemimpin. Banyak orang ya, yang ini kita bisa katakan ini orang Kristen. Karena kenapa? Karena mereka nih ya, banyak orang ini akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, siapa yang mau manggil Yesus Tuhan? Hanya orang Kristen, nggak ada yang lain guys. Ini kalau mau jujur ya, kita harus jujur akan hal ini. Coba teman-teman yang di luar Kristen, ada nggak yang mau manggil Yesus Tuhan? Saya yakin nggak akan ada yang mau. Ya, tidak akan ada yang mau, karena kita tidak meyakini beliau Tuhan. Jadi pastilah orang-orang yang menyebut dia Tuhan itu hanya orang-orang yang meyakini dia Tuhan. Sama kayak kita hanya akan mau nyebut Tuhan itu Allah karena kita yakin Allah itu Tuhan gitu. Di luar itu nggak akan mau gitu kan. Nah, mereka yang berbuat
mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Kristus, akan terbongkar kedoknya sama sekali dan dihukum. Jadi gini ya. Jadi kan ini kan banyak orang. Lalu bukan hanya memakai namanya, tapi juga menyebut dia Tuhan, guys. Coba. Karena gini ya, kita tahu dalam sejarah itu ada namanya Arius dan teman-teman, itu yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya, mereka berpaham Unitarian. Ya, masih mengakui keesaan Allah saja. Yesus itu hanya utusan, nabi. Itu adalah paham Unitarian yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan. Nah, itulah mereka masih merupakan pengikut Yesus awal yang disebut juga skop besarnya itu namanya umat Nasrani. Nah, baru kemudian muncullah mereka-mereka yang berpaham Trinitarian, yang berpaham Trinitas, ya. Lalu membantai orang-orang dari berpaham Unitarian, pimpinan dari Arius dan kawan-kawan ini. Nah, itulah. Lalu mereka tuh berpura-pura sebagai pengikut Yesus gitu kan, menyamar seperti domba. Padahal mereka segala buas. Kenapa? Karena mereka merubah ajaran Unitarian tadi menjadi Trinitarian, guys. Membuang ajaran Unitarian dan mengedepankan ajaran Trinitarian gitu. Nah, itu kalau mau dipahami, kalau kita cocokkan dengan sejarah gitu kan. Jadi ini berlaku bukan untuk semua pengikut Kristus, bisa dipahami ya saudaraku waras GBU. Jadi memang saya yakini memang ini bukan semua untuk semua pengikut Kristus, tapi ada mereka yang mengaku sebagai domba yang datang belakangan gitu, yang awal nggak masuk. Maka saya katakan ya, siapa yang awal coba? Iya, mereka yang berpaham Unitarian. Jadi Unitarian ini lebih dulu ada, umat Nasrani lebih dulu ada dibandingkan dengan umat Kristen. Jadi awal-awal itu ya, para pengikut Yesus awal itu dipanggil sebagai umat Nasrani. Kenapa? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Itulah pengikut Yesus awal. Yang mana mereka adalah domba sejati, ya kan? Pengikut Yesus awal. Mereka tuh masih memakai paham Unitarian yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan. Lalu didatanglah mereka yang menyamar seperti domba. Itulah mereka yang berpaham Trinitarian. Nah, mereka sebenarnya adalah serigala buas dan mereka ubah-abrik ajaran Yesus ini. Ya, mereka bantai pengikut Yesus yang awal ini, yaitu umat Nasrani. Nah, barulah pertama kali mereka disebut di Antioquia sebagai Kristen. Nah, jadi kita bisa lihat di situ dalam sejarahnya gitu kan. Jadi yang awal itu tidak ada nyebut Yesus Tuhan, nggak pernah pakai nama Yesus, nggak pernah. Yang melakukan itu hanya yang belakangan ini, yang menyamar si domba ini gitu. Nah, jadi kalau dia katakan bukan untuk semua pengikut Yesus, saya setuju. Karena nggak semua pengikut Yesus itu adalah Kristen, nggak. Tapi yang awal-awal itu adalah mereka disebut sebagai umat Nasrani, ya. Sedangkan Kristen itu baru ada belakangan. Jadi kalau untuk dikatakan bahwa ini tidak berlaku untuk umat Nasrani, saya setuju paksa saya kan. Yang umat Nasrani, yang pengikut Yesus awal, yang masih berpaham Unitarian, yang masih mengesahkan Allah, itu saya setuju, bukan masuk bagian dari ini, yang tidak pernah menyebut Yesus Tuhan. Nah, tapi yang untuk umat Kristen yang datang belakangan, yang berpaham Trinitarian, yang membantai para pengikut Yesus awal, yang merupakan umat Nasrani, ya, yang masih bertauhid, masih berpaham Trinitarian. Nah, itulah mereka dan mereka itu yang menyebut Yesus Tuhan. Mereka umat Kristen ini, ya, umat Nasrani tidak menyebut Yesus Tuhan. Mereka inilah yang tadi kriterianya menyebut Yesus Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus, berubah dengan nama Yesus dan sebagainya. Nah, jadi itu poinnya gitu. Jadi yang disampaikannya ini ada benarnya dan ada salahnya. Jadi ini yang benarnya mana? Yang tadi saya sampaikan bahwa mereka ini memang adalah pengikut Yesus, tapi yang bukan awal, tapi yang kemudian, yaitu umat Kristen, ya, bukan umat Nasrani. Lalu dan ini bukan pemimpin palsu, bukan para pemimpin palsu, ya, tidak. Tapi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena hanya orang Kristen lah yang nyebut Yesus Tuhan dan memakai namanya, ya, ingat ya. Jadi ini poinnya adalah memakai namanya. Karena kita lihat ya, Yesus nggak pernah mengajarkan dia Tuhan, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengajarkan dia Tuhan dan memakai namanya, nggak pernah. Dia selalu mengatakan bahwa hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati dan raga. Hanya kepada Dia. Berarti kalau hanya kepada Dia, berarti nggak ada lagi sisa untuk yang lain. Dia ini siapa? Allah Bapa. Hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati dan raga. Artinya tidak tersisa lagi ruang untuk Yesus, nggak. Karena semua hanya kepada Dia sajalah gitu. Nah, tapi mereka tidak. Mereka malah
posisinya dengan nama Yesus gitu kan, melakukan banyak kebaikan dengan nama Yesus. Padahal dia berkata bahwa hanya kepada dia sajalah kalian berbakti gitu kan. Jadi makanya Yesus tuh tidak mengenal orang-orang ini gitu, karena itu tidak pernah diajarkan gitu guys. Nah, jadi itu poinnya. Saran saya sih ya kepada teman-teman Kristen yang lain, ini si siapa namanya, si Lazarus Simon nih udah sedikit benar gitu, udah ada benarnya lah, meskipun masih belum 100% benar gitu kan. Nah, dan juga dia harus jadi contoh bagi umat Kristen yang lain ya, terutama si akun Bangga di Kristen ya. Contoh lah saudara Anda ini. Kalau saya sama Simon saya respect gitu kan. Dia bisa berargumentasi ya, kalau dia tidak sesuai dengan pendapat saya, dia tidak setuju, dia berargumen dengan sopan, dengan santun, dengan penuh etika gitu. Ya meskipun kita tidak saudara seiman, tapi kita saudara sebangsa, senegara, setanah air, yaitu Indonesia. Jadi salam hormat buat saudaraku sebangsa setanah air, selalu Simon ya, tetaplah seperti ini ya, inilah tetaplah jadi contoh bagi teman-teman kita Kristen yang lain, terutama seperti akun Bangga di Kristen. Jadi Anda nih layak jadi contoh bagi orang-orang seperti itu gitu. Ya, semoga Anda diberi kesehatan ya, terus terus bisa ya, kalau mau dialog dengan saya silakan, saya akan layani sebagai tuan rumah yang baik gitu kan. Saya akan usahakan untuk balas komentar Anda, dan bahkan saya akan buatkan videonya. Jadi respect saya untuk Lazarus Simon yang tentu ya, ini adalah sesuatu yang lain dibandingkan dengan orang-orang seperti akun Bangga di Kristen. Jadi inilah contoh terbaik bagi umat Kristen yang harus dicontoh oleh orang-orang seperti akun Bangga di Kristen. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.